Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Rodatul Jannah dan di samping kanan saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Faris Anijo Hamran. Dan di samping kiri saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hafiz Ibrahim. Kami akan menjelaskan materi tentang bahan beracun dan berbahaya. Menurut Peraturan Perundang-undangan Nomor 74 Tahun 2001 tentang pengelolaan bahan berbahaya dan beracun atau B3, yang dimaksud dengan bahan berbahaya dan beracun atau disingkat B3 adalah bahan karena sifatnya dan atau konsentrasinya dan atau jumlahnya baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mencemarkan dan atau merusak lingkungan hidup dan atau dapat membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, kelangsungan hidup manusia serta makhluk hidup lainnya. Jenis B3 menurut sumbernya. 1. B3 dari sumber tidak spesifik adalah B3 yang pada umumnya berasal bukan dari proses utamanya, tetapi berasal dari kegiatan pemeliharaan alat, pencucian, pencegahan korosi atau inhibitor korosi, pelarut kerak, pengemasan, dan lain-lain. 2. B3 dari sumber spesifik adalah B3 sisa proses suatu industri atau kegiatan yang secara spesifik dapat ditentukan berdasarkan kajian ilmiah. 3. B3 dari bahan kimia kadaluarsa, tumpahan, bekas kemasan, dan buangan produk yang tidak memenuhi spesifikasi. Maka suatu produk menjadi B3 yang memerlukan pengelolaan seperti B3 lainnya. Hal yang sama juga berlaku untuk sisa kemasan limbah B3 dan bahan-bahan kimia yang kadaluarsa. Di samping berdasarkan sumber, limbah B3 dapat pula dibedakan berdasarkan jenis dan sifat limbahnya. Pengelompokan limbah berdasarkan jenisnya meliputi limbah radioaktif, limbah bahan kimia, limbah biologi, limbah mudah terbakar, dan limbah mudah meledak. Sedangkan pengelompokan limbah B3 berdasarkan sifat dari limbahnya terdiri atas A. Limbah mudah terbakar atau disebut flammable. B. Limbah mudah meledak atau disebut eksplosif. C. Limbah menimbulkan karat atau disebut corrosive, yaitu limbah yang mempunyai pH yang sangat rendah, sekitar pH kurang lebih 2 atau pH lebih dari 12,5, karena dapat beraksi dengan limbah lain, dapat menyebabkan besi baja berkarat. Contohnya adalah sisa asam cuka, asam sulfat, limbah asam, dan baterai. Limbah pengoksidasi atau disebut oxiding waste, yaitu limbah yang dapat menyebabkan kebakaran karena sifatnya yang dapat melepas oksigen, atau limbah peroksida atau organik yang tidak stabil dalam suhu yang tinggi. Contohnya adalah magnesium perklorat dan metil IL keton peroksida. Terus D. Limbah yang dapat menimbulkan penyakit atau infectious waste, yaitu limbah yang dapat menularkan penyakit. Contohnya adalah cairan tubuh manusia yang terinfeksi penyakit, cairan laboratorium yang terinfeksi kuman penyakit yang dapat menular. Terus E. Limbah beracun atau toxic waste, yaitu limbah yang dapat meracuni, melukai, menjadikan cacat, bahkan membunuh makhluk hidup dalam jangka panjang. Strategi pengolahan limbah bahan beracun dan berbahaya. Identifikasi karakteristik limbah B3 merupakan langkah awal yang paling mendasar dalam upaya pengolahan limbah B3. Dengan diketahui karakteristik limbah B3, maka suatu upaya pengolahan terpadu dapat dilaksanakan. Pengolahan terpadu ini dapat terdiri atas pengendalian, pengurangan, pengumpulan, penyimpanan, pengangkutan, pengolahan, dan pembuangan akhir. Pengelolaan dan pengolahan limbah bahan beracun dan berbahaya. Pengelolaan limbah B3 merupakan serangkaian kegiatan yang terdiri dari penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan penimbunan atau pembuangan akhir. Tujuan dari pengelolaan limbah B3 adalah untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mencegah pencemaran lingkungan. Di samping itu, juga untuk melindungi air tanah yang disebabkan cara pengelolaan limbah B3 yang belum memadai.
Setiap kegiatan pengelolaan limbah B3 harus mendapatkan perizinan dari Kementerian Lingkungan Hidup atau KLH, dan setiap aktivitas tahap pengelolaan limbah B3 harus dilaporkan ke KLH secara berkala setiap 3 bulan. Untuk aktivitas pengelolaan limbah B3 di daerah, aktivitas kegiatan pengelolaan selain dilaporkan ke KLH juga ditembuskan ke Bapedalda setempat. Dasar hukum pengelolaan limbah B3 adalah keputusan Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan. Dari penjelasan sebelumnya mengenai bahan beracun dan keberadaannya di dalam limbah dapat disimpulkan sebagai berikut. B3 dapat berupa sebagai bahan baku, bahan hasil olahan ataupun produk dan sisa olahan atau limbah. B3 ternyata banyak berada di tengah-tengah kehidupan, baik sebagai bahan terpakai maupun konsumsi bahan-bahan yang bermanfaat. Bisa berubah menjadi B3 karena pemakaiannya yang tidak tepat, kadaluarsa ataupun pengenangan kita yang harus waspada terhadap bahan-bahan yang berada di sekeliling kita. Pengoksidasi. Simbol ini menunjukkan suatu bahan yang dapat melepaskan banyak panas atau menimbulkan api ketika bereaksi dengan bahan kimia lainnya, terutama bahan-bahan yang sifatnya mudah terbakar meskipun dalam keadaan hampa udara. Selanjutnya, mudah menyala atau flammable. Karakteristik, terbakar karena kontak dengan udara pada temperatur ambien, padatan yang mudah terbakar karena kontak dengan sumber nyala api, gas yang mudah terbakar pada suhu dan tekanan normal, mengeluarkan gas yang sangat mudah terbakar dalam jumlah yang berbahaya jika bercampur atau kontak dengan air atau udara lembab. Padatan atau cairan yang memiliki titik nyala di bawah 0 derajat Celcius dan titik didih lebih rendah atau sama dengan 35 derajat Celcius. Padatan atau cairan yang memiliki titik didih nyala 0 derajat Celcius sampai dengan 21 derajat Celcius. Beracun atau toksik dengan karakteristik sifat racun bagi manusia yang dapat menyebabkan keracunan atau sakit yang cukup serius apabila masuk ke dalam tubuh melalui pernapasan, kulit, atau mulut. Penentuan tingkat sifat racun ini didasarkan atas uji LD50 atau amat sangat beracun, dan beracun, dan atau sifat bahaya toksisitas akut. Berbahaya atau harmful dengan karakteristik simbol ini untuk menunjukkan suatu bahan baik berupa padatan, cairan, ataupun gas yang jika terjadi kontak atau melalui inhalasi ataupun oral dapat menyebabkan bahaya terhadap kesehatan sampai tingkat tertentu. Iritasi atau iritan, padatan maupun cairan yang jika terjadi kontak secara langsung dan atau terus dapat menerus dengan kulit atau selaput lendir dapat menyebabkan iritasi atau peradangan. Toksisitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan tunggal dapat menyebabkan iritasi pernapasan, mengantuk, atau pusing. Sensitasi pada kulit yang dapat menyebabkan reaksi alergi pada kulit dan atau iritasi atau kerusakan parah pada mata yang dapat menyebabkan iritasi serius pada mata. Korosif menyebabkan iritasi atau terbakar pada kulit, menyebabkan proses pengkaratan pada lempeng baja, mempunyai pH sama atau kurang dari 2 untuk B3 asam, dan sama atau lebih besar dari 12,5 untuk B3 yang bersifat basa. Selanjutnya, karsinogenik, teratogenik, dan mutagenik dengan karakteristik teratogenik yaitu sifat bahan yang dapat mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan embrio. Mutagenik yaitu sifat bahan yang menyebabkan perubahan kromosom yang berarti dapat merubah genetika. Toksisitas sistemik terhadap organ sasaran spesifik. Gas bertekanan. Teratogenik yaitu sifat bahan yang dapat mempengaruhi pembentukan dan pertumbuhan embrio. Mutagenik yaitu sifat bahan yang menyebabkan perubahan kromosom yang berarti dapat merubah genetika. Toksisitas sistemik terhadap organ sasaran spesifik. Berikut ini merupakan contoh penerapan label bahan berbahaya dan beracun. Sekian penjelasan bahan berbahaya dan beracun dari kelompok C. Bila ada kekurangan mohon dimaafkan. Semoga ilmu yang kami berikan bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.